Roh Kudus itu Roh Yesus sendiri atau buset. Jadi dia datang lagi. Biarkan manusia ini pergi terus datang lagi. Datang dan pergi itu mah judul lagu, Bro. Itu doktrin, Bang. Itu doktrin. Saya hargai. Tapi Bang, itulah. saya hanya senyum-senyum aja kalau doktrin kayak gitu. Tai kambing pun bisa Anda jadikan coklat kalau cuma doktrin. Kita berbicara mengenai data. Coba gua hadapi dulu sebentar ini orangnya. Iya, silakan. Petra, dengarkan baik-baik, Petra. Dengerin. Apa lu menurut kamu Roh Kudus, Roh Bapa, Roh Yesus itu sama atau beda? Sama, baik. Lu tahu nggak kalau roh dengerin, lu tahu nggak kalau roh itu ciptaan? Loh, kok ciptaan? Bahasa Zakaria 2 nomor 1. Apa itu di situ? Ya. Nggak tahu? Coba baca. Oke. Coba. Ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit, yang meletakkan dasar bumi dan menciptakan roh dalam diri manusia. Lo tahu itu roh ciptaan atau bukan? Di situ, R kecil atau R besar? R kecil, R besar. Apa pengaruhnya, coy? RS King. Apakah kamu tidak tahu apa pengaruhnya roh kecil, roh gede? Aduh ya, benar-benar dah. Ada aja jawabannya roh kecil, huruf besar, huruf kecil. Gimana ini? Jadi roh di dalam diri Yesus itu, menurut Zakaria 12:1, roh ciptaan. Di situ R kecil atau R besar ditulis? RS King. Hah? RS King. Loh, serius lah. Apa bedanya roh? Huruf besar, huruf kecil bedanya apa? Loh, kalau dia R besar itu melambangkan roh Allah. Kalau roh kecil, huruf kecil? Ya, itu roh manusia bisa. Dari mana lu sekolah beda? Artinya perbedaan hanya bisa. Aduh. Nah, coba jawab. Di situ ditulis R kecil atau R besar? RS King. Loh, itulah. Ini kalau diskusi. Susah udah diskusi kalau pakai doktrin banget kayak gini. Bukan doktrin. Tapi huruf besar, huruf kecil dibedain makna. Gimana? Mbak Juma ambil alih lagi deh. Saya nggak bisa diskusi sama orang kayak beginian dia. Benar serius. Huruf besar, huruf kecil loh. Bang, abang kan guru bahasa Indonesia. Tahu dia Bang Andi. Iya. Berarti dia fans abang juga ini. Iya, fans saya. Allah atau huruf kecil. Oke, gini aja ya. Dengerin baik-baik. Bang Juma itu huruf besar semua. Terus saya ganti, Bang Juma huruf kecil semua. Itu orangnya berbeda atau sama? Kalau di Alkitab beda, Bang. Keluaran 20. Gimpe. Coba baca Keluaran 20 ayat 3. Coba Keluaran 20 ayat 3. Mana ada original teks Yunani atau Ibrani itu mengenal huruf besar, huruf kecil? Keluaran 20 kagak ada. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain. Tengok di situ. Salah lagi itu. Udah diganti oleh ilah lain. Artinya di situ penyembahan berhala. Itu artinya. Sekarang aku tanya, di situ ditulis R kecil atau R besar? RS King. Inilah saya keturunan nabi palsu. Aku mau tabok dulu ini orang ini ya. Aku mau tabok ini juga orang ini. Satu lagi tadi ya, dia tadi mengarahkan bagaimana ada nabi meminum racun mati. Yang jelas, ya dengarkan dulu baik-baik. Ya. Di Yohanes 19:30, ya, Tuhanmu itu yang minum racun langsung selesai. Kok mati Bang Juma. Dia mati dia sesudah minum anggur asam. Baca Yohanes 19:30. Masih mau datang besok? Masih mau kok? Tentang nabi palsu ya menurut Alkitab. Ya baca dulu Yohanes 19:30. Kematian Yesus adalah menyerahkan diri sendiri. Sesudah dengerin, saya baca. Kalau kamu nggak punya Bible, saya bantu. Diam dulu, saya bantu. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, ia berkata, sudah selesai. Jadi sesudah Yesus minum racun, lewat selesai. Yang mati keracunan siapa? Tuhanmu. Selesai. Inilah ciri-ciri nabi palsu menurut Alkitab. Nah ini Yohanes 19:30. Lu kena lagi dia. Menyuruh. Aduh capek deh ini orang. Daripada Yahweh.
Itu ada Baca dulu Yohanes 19:30, siapa yang mati keracunan? dengar dulu. Inilah ciri nabi palsu menurut Alkitab. Yohanes 19:30, siapa yang mati keracunan? Menyuruh menyembah Allah lain selain Kemana-mana ini orang ini. itu Bro, datanya. saya pakai data loh, Anda pakai asumsi kemana-mana ya. Jadi dia Yohanes, saya lebih gede suaranya kalau begini. dengar Yohanes 19:30, yang sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia sudah selesai, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi sesudah Yesus minum racun asam itu, mati dia. Makanya dosamu udah, tunggu dulu, kita bahas dulu tentang nabi palsu ya. Yohanes 19:30. Yang kedua, ciri-ciri nabi palsu itu yang kedua. Bang Handi, nabi palsu itu ketika disalib jam 12, jam 3 udah meninggal. Itu nabi palsu itu. Lemah. Lemah itu. Dengar, Gua ini untuk kawan-kawan Kristen ya. Ini untuk ini untuk kawan-kawan Kristen ya. Ini untuk kawan-kawan Kristen. Nabi Orang palsu ya. merah Istar disalib itu ya. 3 hari gua nggak mati. Bisa gua ngalahin Yesus. Yesus 3 jam disalib mati. Biarnya dia ngomong sen. Anjir yang gini, Tuhan kok lembek sekali, kurang makan. Betul. Ciri-ciri nabi palsu adalah satu. Sama ini ya, satu lagi ya. Iya. Berikutnya soal apa ya? Soal ini Gurunda. Tadi soal apa? Tadi kan harta waris. Harta waris itu katanya anak pertama ya, istri pertama. Nah, itu Tuhan lu Tuhan palsu. Tuhan lu Tuhan palsu. Yesus lu berhala asli dia. Dengerin. Yesus lu berhala asli. Dia Tuhan palsu. Yesus Tuhan palsu, terima kenyataannya. Mana ada Tuhan yang benar punya kelamin? Tuhan mana coba? Tuhan mana? Mana ada Tuhan yang benar itu Tuhannya berkelamin? Coba. Ada ngaceng lah kau. Ayo. Hancur sehancur-hancurnya kau Masa ini. Tuhan bangun tidur pagi-pagi penisnya ngaceng? Buat apa coba? Tunjukkan ke gua kalau Yesus adalah Tuhan yang asli. Tunjukkan ke gua mujizat yang keluar dari penisnya Yesus. Tunjukkan ke gua. Sini, gua tunggu. Ayo, gua tunggu sini. Tunjukkan ke gua ya. Mujizatnya Yesus dari penisnya. Saya coba, pengen tahu gua. Coba. Tunjukin sini. Kalau nggak bisa Tuhan palsu dia. Main perempuan dia. Tuhan palsu itu punya kelamin gitu. Kalau boker dia jongkok. Tunjukkan Yesus kalau boker nggak jongkok. Coba. Tunjukin. Izin dulu ya. Ciri-ciri nabi palsu. Ciri-ciri nabi palsu itu. Guys, ini nih ciri-ciri nabi palsu ini mati mengenaskan semua. Terutama Paulus, matinya kepalanya dipenggal, gitu ya. Yang lain-lain, waduh, mati terlagi semua. Tuhanmu aja mati diracun kok. Nah, muridnya mati mengenaskan semua. Itulah palsu-palsu semua tuh. Saudara Petra, dengarkan saya dulu bang. Saudara Petra, tunggu sabar. Nabi palsu itu dari gurun ternyata. Iya, itulah Yesus kan kadrun dia, kafir dari gurun dia. Saudara, coba. 24 ayat 26. Emang lu pikir Yesus dari Indonesia? Ya saya 23 nomor 15. Ya saya 23 nomor 15. Ya saya 23 nomor 15. Saudara gitu. Petra, Karena aku telah memberikan ibu dan memberikan tidak minum racun ada. kepada nabi-nabi dari Yerusalem. Tidak ada yang mendengarkan kamu bang. Tunggu, kembali ke Cuma baju kamu baris dulu. Nabi palsu itu menyangkal. Ya. Tunggu. Kenapa menyangkal Tuhan berkelamin ya? Kita baca dulu Yeremia 23 13 sampai 16. Coba. Saudara Petra, tidak ada yang bisa kamu bodohi di sini, ya. Nabi palsu itu berasal dari Yerusalem. Di kalangan para nabi Samaria aku melihat ada yang kurang pantas. Mereka bernubuat demi Baal dan menyesatkan umatku Israel. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semua mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku dan penduduknya seperti Gomora. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi makan ipu dan minum racun. Ini nabi yang berasal dari Yerusalem. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikannya ke seluruh negeri. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepadamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan.
Nah ini nabi mana ini? Dari nabi Yerusalem ini siapa ini? Semua kena ini, semua kena nabi-nabi yang datang dari Yerusalem. Saulus, Paulus termasuk yang mati di atas tiang salib, yang adalah orang fasik menggantikan Yesus itu. Itu nabi-nabi palsu semua ini. Semua dari Yerusalem, tidak ada disebut nabi dari Aram, tidak ada. Dari Yerusalem nih. Ini data. Seperti itu cara belajarnya. Jadi jangan kayak emosian gitu berdiskusi. Oke? Jadi ada nabi yang minum racun. Tuh, minum racun. Ini jelas ini. Dari mana nabi yang minum racun? Jangan katakan lagi dari Arab. Ketika perang Badar Rasulullah minum racun. Tidak. Nabi yang minum racun itu dari Yerusalem. Sebab beginilah firman Tuhan alam semesta. Jangan kau dengarkan perkataan nabi yang bernubuat kepada kamu. Nah, kepada kamu siapa di sini? Bani Israel. Bukan kepada kamu orang Arab, orang Islam, tidak. Yeremia sedang berbicara kepada Bani Israel. Nabi palsunya bernubuat kepada Bani Israel. Siapa mereka? Wallahu alam, jawab aja sendiri. Bang Juma, Iya. Bang Juma, kalau ini kayak mana ya Bang Juma? Apa maksudnya nih? Yeremia 3 ayat 2. Seperti seorang Arab di padang gurun mencemarkan negerinya dengan zina. Itu apa? Itu apa maksudnya itu? Oke, nah sekarang orang Arab itu yang mana yang dimaksud menyegarkan dengan zina? Siapa yang berzina di Arab? Setahu saya di Bible yang berzina itu cuma keturunan Ishak. Siapa di Arab yang berzina? Tunjukkan satu aja. Seperti seorang Arab di padang gurun mencemarkan negerinya dengan zina. Yeremia 3 ayat 2. Itu Lot. Jadi ini kemana ini? Ke Lot. Ya, menurut kalian ke Lot ya? Nggak tahu, karena tidak ada orang. Mana orang Arab yang berzina? Mana orang Arab yang berzina? Ya inilah katanya nabi-nabi palsu itu, cuman nggak tahu kita entah kemana arahnya ini ya. Menurut masing-masing lah itu dia. Makanya ini bukan berbicara tentang nabi ini tidak berbicara mengenai nabi palsu, enggak. Mana ada berbicara tentang nabi palsu ini? Ini lagi, tunggu ya. Yeremia 23 ayat 15. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi makan mereka ipuh dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negerinya. Dibacain. Nabi Yerusalem. Kan udah jelas. Itu ya. Itu Yeremia 23 ayat 15. Kalau Yesus nggak mungkin dia nabi palsu, dia datang dari Roh Kudus. Pakai otak kita berpikir. Dari Yerusalem nggak? Kores, kau buka otakmu. Yesus itu suci adanya, dia berasal dari Roh Kudus. Nggak mungkin dia dari Yerusalem nggak? Gua tanya. Nggak mungkin. Yesus dari Yerusalem nggak? Sekarang itu yang lain, itu nabinya yang lain. Kalau yang disalib itu bukan nabi tuh. Yang mati disalib itu bukan nabi. Amsal 11:8 itu adalah orang fasik yang menggantikan gitu loh Bu. Seperti itu. Itulah. Aku juga. Bu Darni, siapa yang minum anggur asam langsung mati, Bu Darni? Siapa minum anggur asam langsung mati? Seperti tertulis di dalam kitab suci, Yesus juga. Tunggu dulu, Yesus tunggu. 2 kali Yesus disuguhkan minum. Pertama dia tolak. Ada itu ayatnya aku tulis. Yohanes 19:30 coba Bu Darni. Yohanes 19:30 baca coba. Yohanes 19:30. Yohanes 19:30 coba baca. Tungguin dulu ya, tungguin. Oke. Judul perikopnya Yesus mati ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam, berkatalah ia, sudah selesai. Wah, udah ya dengar ya, sudah selesai. Terus nggak dibilang sudah selesai dia mati, enggak, tetapi dia menyerahkan kepalanya dulu. Dia menundukkan kepalanya dulu, udah. Dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dia menyerahkan dan mengambilnya kembali katanya. Dia juga mengambilnya kembali. Apa fungsi anggur asam itu sehingga dia mati? Ya, itu kan orang Yahudi, tentara Yahudi itu yang memberikan anggur asam itu. Dia minum nggak? Memperoleh Dia minum nggak? Pertama dia tolak kan itu. Kedua dia minum. Tunggu dulu, ku baca dulu. Jadi Tuhanmu nih mati diracun. Tuhanmu mati diracun. Halo. Enggak dong, enggak. Ada kok. Selamat pagi.
Oh ini Bang Handi, aku dapat Yeremia 3 nomor 2. Budi Arni, layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di manakah engkau tidak pernah ditiduri. Di pinggir jalan-jalan engkau duduk menanti kekasih. Anggur asam itu, seperti anggur asam seorang itu Arab melambangkan dosa. Ya tunggu. Anggur asam, seperti seorang anggur asam. Arab di padang gurun, engkau telah mencemarkan negeri dengan zinamu dan dengan kejahatanmu. Nah ini siapa yang seperti seorang Arab di padang gurun? Itu bisa dilihat di Matius 4 nomor 1. Nah di sini dikatakan begini. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ini nubuatan buat Yesus, Yeremia 3 nomor 2. ini Budi Arni dapat Matius 4 nomor 1 penggenapan. Itu udah. Anggur asam itu melambangkan dosa. Oh. Berarti Yesus minum dosa? Minum dosa mati Tidak, dia. melambangkan dosa. Dia minum anggur asam itu melambangkan dosa umat dunia. Anggur asam itu melambangkan dosa. Jadi Yesus minum dosa mati gitu. Dia kan dia akan menebus. Dia minum dosa anggur asam baru mati, Bu. Anggur asam itu umpama itu umpama? Nggak ada umpama dia minum. Yang ditebus. Kok umpama lagi sih, Bu? Dia minum, Bu. Sudah dalam nubuatan. Itu sudah dalam nubuatan dia. Coba Bang, di sekolahin dulu. Ya. Nubuatan dari mana lagi tuh Anda karang? Memang ada dalam nubuatan. Nubuatan yang mana? Lama, dan nubuatan itu ada. Jangan mengambil kitabnya Yahudi untuk mengajarkan kepada ajaran pagan. Nubuatan tentang kematian. Dengarkan, Mbak. Kematian Yesus itu nubuatannya baru dikarang pada saat Yesus mau dibunuh. Mari kita lihat di Yohanes 11. Jadi kita nggak kemudian mengambil kitabnya orang, pakai aja kitab sendiri untuk kemudian berbicara mengenai nubuatan terhadap Yesus. Alkitab Kristen berlandaskan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Tidak akan dapat terpisahkan, tidak. Dia memang itu kitabnya. Inilah kekurangan agama umat Yahudi Anda. saja yang menafikan perjanjian baru. Inilah kekurangan kitab agama Anda karena mengambil kitabnya agama orang. Bang Juma, masalahnya kamu yang kekurangan itu hukum Taurat tuh. Al-Quran saya tidak mengambil kitabnya Yahudi untuk ditempel di kitab saya. Karena itulah. Sekarang begini, Mbak. Sekarang tunjukkan di kitabnya orang Yahudi bahwa itu untuk orang Roma. Silakan. Saya berhenti menjadi apologet kalau Anda bisa tunjukkan. Silakan. Tunjukkan ke saya. Saya kasih ilmu ya, saya kasih ilmu kepada Anda ya. Di dalam Mazmur 147 dikatakan bahwa hukum Taurat itu hak milik Yakub, aturan-aturannya yang datang kepada Israel tidak berlaku untuk Romawi. Mampus. Dari mana kitabnya orang Yahudi ada di agama Anda? Pusing, dor. Jangan ngeyel, Bu. Makanya dengerin orang kalau ngomong. Aku bisa jawab loh Bang Juma. Ya silakan Anda tunjukkan dalilnya. Kalau kitabnya Yahudi untuk orang Batak, mana? Silakan. Tunggu ya. Ini dia. Pasti asumsi. Enggak. Ini ada ayatnya. Yesaya 4 tadi kan Bang Juma bilang hukum Taurat hanya untuk bangsa Israel, ya kan? Yes. Yesaya 42 ayat 4. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Bumi ya Bang Jumaku sayang. Pengajaran apa? Silakan ajarkan kemana-mana sampai ke lapis tanah paling dalam bahwa hukum Taurat itu hanya untuk kepada Bani Israel. Ajarkan kemana saja. Ajarkan kemana saja bahwa hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Nggak bisa diganggu gugat itu. Coba Anda baca Keluaran 31 16 17. Ada untuk orang Batak di situ. Iya. Nggak ada. Bumi itu ada orang Batak, Bang Juma. Di bumi ada orang Batak, Bang Juma. Bagaimana ini dengan kan, kitab? Bagaimana ini dengan? Saya. Aduh, salah Ibu mengartikan kitabnya orang. Ketika kitabnya orang mengatakan coba contoh di dalam Yosua 10:21. Coba, pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua ke dalam perkemahan Makeda. Pulanglah seluruh bangsa. Seluruh bangsa ini apa maksudnya? Berarti semua bangsa yang ada di bumi gitu.
Iya, pada saat itu kan banyak bangsa-bangsa waktu pada zaman kerajaan itu. Tidak bisa. Tengok dulu Bang Juma. Joshua 24 ayat 26. Joshua mendirikan batu, yaitu batu 10 hukum. Yosua membacakan hukum 10 di depan bangsa Israel. Jadi hukum 10 itu selama-lamanya ditegakkan di bumi ini harus, karena itu tulisan tangan Elohim. Langsung Israel Elohim yang membuat itu loh. Bangsa Israel enggak loh. Ini kan ada di bumi ditulis loh. Bumi itu apa hanya Israel aja? Medan pun ikut lah, Medan. Waduh, enggak gitu caranya. Enggak begitu cara mempelajari. Ini contoh Yosua 10:21. Pulanglah seluruh bangsa itu. Oke, silakan. Iya. Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua ke tempat perkemahan. Bukan berarti seluruh bangsa yang ada di atas muka bumi. Jadi ketika kemudian dikatakan seluruh bumi, bukan berarti seluruh bumi pada masa yang diterangkan ini kemudian semuanya, tidak. Kalaupun cakupan ajarannya, maka kita kasih contoh nih, Keluaran 31. Kita ambil Keluaran 31 nomor 16 sampai nomor 17. Apa yang diterangkan kemudian di dalamnya? Kita lihat, antara aku dan orang Israel ini adalah suatu peringatan secara hukum Sabat, dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh Ia beristirahat. Nah sekarang, kalau ini dikatakan bahwa diajarkan kepada seluruh bumi, ajarkan kepada seluruh bumi bahwa hukum Taurat itu datang kepada Bani Israel sebagai perjanjian kekal untuk Bani Israel saja. Ajarkan aja, nggak apa-apa. Tapi bukan Bang berarti Juma, kita ikut-ikutan untuk melakukan Sabat. Dengar, Bang Juma, dengar ya. Jangan potong aku ya Bang Juma. Mazmur 119 ayat 1. Berbahagialah orang-orang yang hidup tidak bercela, yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatan hukum-hukumnya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Mazmur 119 ayat 3. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Mazmur 119 ayat 4. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, hukum-hukummu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Mazmur 119 ayat 144. Peringatan-peringatanmu, hukum-hukummu adil untuk selama-lamanya. Mazmur 109. Tunggu dulu Bang Juma. Selama-lamanya untuk siapa? Sebentar. Tunggu Bang. Untuk siapa? Tunggu Bang. Kesurupan. Untuk siapa? Tunggu dulu nanti. Mazmur 119. Iya, aku dulu. Jangan main potong-potong. Mazmur 119 ayat 137. Engkau adil ya Tuhan, dan hukum-hukummu benar, katanya. Mazmur 119 ayat 142. Keadilanmu adil untuk selama-lamanya, dan Tauratmu benar. Mazmur 109. Mazmur tadi udah dibilang di bumi. Tunggu Bang Juma. Jadi kalau ada nabi Bang Juma, kalau ada nabi tidak mengajarkan hukum-hukum ini Bang Juma, itulah yang dikatakan penyesat itu. Itulah yang dikatakan palsu itu Bang Juma. Makanya kalau ada pun nabi, seluruh nabi harus mengajarkan hukumnya Allah ini, hukumnya Elohim ini. Gue kasih pertanyaan nabok nih Bang Juma nih. Kedua, gue langsung ngasih nih Bu Darni nih. Bu Darni, satu pertanyaan atas argumentasinya. Diam dulu Bu, saya setengah menit. Bu Darni dan kedua ibu ini, apakah Kristen sanggup melaksanakan hukum Taurat? Sanggup B tidak? Nanti kasih karunia Yesus yang kena. Kan kasih karunia Yesus. Selepas kedatangan Tuhan Yesus, hukum Taurat itu tidak semestinya harus kita karena pelonggaran atas Yesus Kristus itu. Kan Bu? Benar nih? Iya. Apa sih? Iya. Pertanyaannya apa Bu? Sederhana loh pertanyaannya Bu Darni. Apakah Kristen, dengerin, apakah Kristen sanggup melaksanakan hukum Taurat? Sanggup atau tidak? Tunggu, aku jawab ya, jangan dipotong. Dihadirkan Bu Darni ya. Sambung. Oh, aku ya. Nah, makanya dikatakan, dengar ya, Yohanes 1 ayat 17. Dengar dulu, ini ada ayatnya.
Hukum, kenapa bergelombang suaraku? Ibu itu. Bereho dia. Cukup, Jujurlah. Anda yang coba. harus jujur, Anda yang harus jujur. Mana Dengar ya. Taurat untuk Romawi? Dengar. Jujurlah. Yohanes 1 ayat 17. Dasar penipu. Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Nah, itu dia. Bukan hukum Kasih Taurat. karunia. Beda. Iya. Lain ditanya, lain dijawab. 147. Enggak loh. Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Dengarkan. Dia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Kalian Kristen dari Roma. Camkan itu baik-baik. Enggak usah bersahabat-sahabat, berroma-roma aja. Aduh, saudara-saudara kita. Bu Darni izin ya, Banyuma. Hukum Taurat itu sejak Yesus minum anggur asam, selesai sudah di situ di tiang salib, Paulus menjawab, Paulus mengajar, Paulus menerangkan. Dengan matinya ia setelah minum anggur asam, segala peraturan dan ketentuan hukum Taurat dibatalkan. Artinya, teman-teman Kristen, hukum Taurat itu bukan untuk Anda. Nggak usah ngaku-ngaku deh, cuekin aja itu. Silakan Anda berkiblat ke Yunani, ke Roma. Di sanalah Anda berkiblat. Di sanalah sumber ajaran Anda. Loh, supaya Anda itu punya identitas, supaya punya ciri khas, punya harga gitu loh, harga diri. Kelihatan itu. Setuju sampai sini ya? Nggak usah bertorat-torat deh. Nempel-nempel kitab orang di kitab Anda itu. Nempel tapi kagak dipakai. Dipakai doang diskusi, tapi nggak diimani, nggak dipatuhi gitu loh. Roma. Cukup ini Ani, ada ayat. terlalu. Ini ayatnya Roma. Matius, tunggu ya. Matius 7 ayat 9 kata Yesus, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadat. Udah? Dah, di dalam Wahyu 12 ayat 17, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah, yang memiliki kesaksian tentang Yesus. Maksudnya gini loh, naga itu kan iblis ya. Nanti iblis itu dan pasukannya menyerang orang-orang yang beriman kepada hukum Allah dan memiliki kesaksian terakhir dari saya sebelum Yesus. saya tidur, saya simpulkan ya. Nah, itu. Kristen yang ada di muka bumi ini, satu ya, tidak ada yang mengikuti hukum Taurat. Pertama, satu, ya, hukum Taurat tidak pernah mengizinkan atau mensahkan bagaimana manusia mati berdarah di tiang salib menebus dosa. Hukum Taurat tidak menjelaskan itu dan sangat melarang itu. Satu. Kedua, Kristen tidak ada hubungannya dengan hukum Taurat. Kenapa? Cara ibadahnya saja berbeda dengan ibadah para nabi. Ibadah Anda itu tidak ada perintahnya, identik dengan hukum Taurat. Ketiga, hukum-hukum yang lain, termasuk tadi dibahas oleh Banjuma tentang warisan, bagaimana cara menikah dan seterusnya, semua bersumber dari Yunani. Jadi antara Kristen dan hukum Taurat bagaikan bumi dan langit. Begitu kira-kira. Cara ibadah ya. Paham ya? Ya, tunggu. Paham, pinter. Tunggu di mana ya? Beribadah. Dor. Cukup terlalu. Itu dapat sebentar. Aku cari bukunya. Kita ngomong harus pakai data. Tadi kan Bang Handi bilang, Roma bilang Kristen cara ibadahnya dengan para nabi berbeda. Dengarkanlah. Mazmur 2 Iya, dengarkan dulu. Mazmur 2 ayat 11. Beribadahlah kepada Tuhan dengan tekun dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Ulangan 18 ayat 5. Sebab dialah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala sukumu, supaya ia senantiasa melayani Tuhan dan menyelenggarakan kebaktian demi namanya, ia dan anak-anaknya. Ulangan 18 ayat 7.
dan menyelenggarakan kebaktian dengan nama Tuhan Allahnya, sama seperti semua saudaranya orang-orang Lewi yang melayani Tuhan di sana. Terakhir 2 Tawarikh 5 ayat 14. Sehingga imam-imam ini tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan menaungi rumah Allah itu. Jadi kami umat Kristen tetap kebaktian. Tunggu, tadi kan Bang Juma bilang, Bang Handi bilang umat Kristen ibadahnya beda. Apa beda? Sama, kami kebaktian. Mereka juga kebaktian, perjanjian lama juga, dan para nabi kebaktian mereka dan bernyanyi dan mengucap syukur. Dengerin bedanya begini, Bodani. Rumah ibadah Anda itu ada meja, ada bangku dan kursi. Ya, kalau rumah ibadahnya Yudaisme itu kosong, tidak ada bangku dan kursi. Gitu ya. Beda sekali. Kedua, ibadahnya orang sana itu bukan hari Minggu. Gitu ya. Beda sekali gitu loh. Cara ibadahnya juga beda, beda sekali. Beda sekali. Kami pun mengikut hari Sabat pun kami ikut kebaktian hari Sabat. Bang Hadi, Sabat itu untuk Bani Israel. Sabat itu kalau ada orang non-Yahudi bersabat itu segala. Permulaannya sebenarnya memang umat Israel ini pilihan Tuhan yang pertama. Memandangkan mereka ini bangsa yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk ini bangsa Israel. Bahaya anak. Terus kenapa Tuhannya dari bangsa yang tegar tengkuk? Alkitab pun ada tegar tengkuk. Aneh banget. Ada kan di Alkitab? Terus apa hubungannya dengan Romawi? Iya, tegar tengkuk. Biar dulu dia. Jadi itu apa hubungannya dengan Romawi? Selepas mereka tegar tengkuk, setelah kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu, apa hubungannya dengan seluruh Romawi, umat bangsa mendapat. Aduh, parah ini. Iya, betul. Nah, apa hubungannya dengan Romawi? Coba kaitkan antara Yahudi dan Romawi. Coba Anda kaitkan. Apa hubungannya? Anda kan umat belakangan, umat pertama setelah Yahudi Romawi. Ayo, apa hubungannya Romawi? Kasih nyebrang dulu agama Yahudi ke Romawi. Apa hubungannya coba? Ya penjajahan. Apa hubungannya? Ya, bukan pakar sangatlah karatu. Jawab Bu, penjajahan dan pembunuh Tuhan. Jawab. Kan Kristen ini kan belakangan yang muncul di Indonesia ini kan belakangan. Kristen pertama itu Roma. Nah, apa hubungannya coba? Antara Yahudi dengan Romawi itu apa hubungannya? Kok bisa? Jawab Bu. Berubah penjajahan dan pembunuhan Tuhan. Jawab Bu. Itu. Coba. Jadi Romawi itu menjajah kampung halaman Tuhanmu, kemudian membunuh Tuhanmu. Itu hubungannya. Jawab dong. Susah amat sih. Jawab dong. Itu mute-nya dibuka dulu, Bu. Saya ajarin menjawab, Bu. Itu data fakta. Jadi hubungannya Yesus, hubungannya dengan Romawi itu adalah Romawi ini menjajah kampung halamannya Yesus, menjajah murid-murid Yesus, kemudian membunuh Tuhanmu, kemudian hasil pembunuhannya dibuat konsili, jadilah agamamu. Begitu. Karena memang nenek moyang mereka itu menyembah dewa-dewa yang nusul jadi manusia. Nah, itu dia. Hore, tepuk tangan. Cuman masalahnya waktu itu mereka tidak punya kitab. Makanya begitu banyak bersebaran tentang kitab-kitab, kemudian dipilihlah kitab-kitab yang berkesesuaian dengan nenek moyang mereka. Ajaran animisme, penyembahan terhadap roh-roh. Maka muncul 4 kitab yang lulus kanon dan surat-surat Paulus. Itulah sehingga ada Katolik. Katolik pecah menjadi Protestan. Pecah 2200 tahun yang lalu muncul juga Advent. Begitu cara belajarnya. Termasuk Advent dari Amerika. Ya. Hidup Amerika. Hidup agamanya Bodani dari Amerika. Iya, di Amerika, di Washington, di apa? Di Amerika lah, pusatnya. Tapi yang jelas akan menguduskan hari Sabat sesuai hukum keempat. Nah, itu dia. Itu aja terus. Sahabat-sahabat. Dan tidak membunuh. Iya. Kami tidak mau menggantinya. Kami enggak menggantinya, Bang Juma. Tidak menyembah berhala. Bang Juma tidak menyembah batu, tidak menyembah patung. Bukan tidak, itu permasalahannya. Apalagi tidak membunuh, tidak berzina. Ajaran itulah. Itu datangnya hanya untuk Bani Israel. Awalnya. Nah, itu dia, bukan awalnya. Awalnya iya, kuakui loh itu. Kuakui lah Bang Juma. Kenapa bisa berubah menjadi untuk non Israel? Siapa yang merubahnya? Loh,
Kan kita ini juga umat Tuhan, anak-anak Tuhan kan. Emangnya hanya umat Israel itu aja anak-anak Tuhan, Bang Juma? Itu ibarat Enggak, kan? Itu ibarat kata ada Universitas Indonesia, kemudian Anda mengatakan itu kan hak kita juga, kita kan juga anak Indonesia. Maka kita juga punya hak untuk mempelajari buku-buku kurikulum yang digunakan oleh mahasiswa dari Universitas Indonesia, karena kita juga orang Indonesia. Maka Anda juga belajar tentang buku kurikulumnya. Sayangnya nama Anda tidak terdaftar di Universitas Indonesia. Ada. Enggak lah, Bang Juma. Kita semua. Orang Bang Juma. Orang lulus di sana dapat titel sarjana, kemudian diwisuda. Ibu nilainya lebih tinggi sebenarnya andai kan terdaftar, tapi sayangnya Anda tidak termasuk mahasiswa di situ. Gak termasuk ibu di sana. Ibu keluar-keluar, saya bisa menjalankan kurikulumnya tentang pelajaran tentang ekonomi, tentang sospol dan seterusnya. Saya lebih paham. Kita harus menjalankan apa yang diajarkan oleh prof yang ada di sana, fakultas kedokteran dan seterusnya. Kita harus menjalankan. Tapi tidak ada nama ibu di sana. Ada. Ada. Yang ada cuman ke-12 suku Bani Israel, anak-anak Yakub. Tadi Mazmur 147, Bu. Makanya Yesus Ada Bang Juma, mengusir. ada. Di mana? Nama-nama kami yang percaya ada dalam buku kitab kehidupan. Masih ngomong nih ibu ini buat apa lagi nih? Buku kitab Iya. kehidupan. Iya, betul. Nih. Bu Darni, dengarkan dulu setengah menit. Dengarkan dulu, Bu. Dengar dulu, Bu. Dari kita Romawi. Iya. Romawi menjajah Israel, lahir Kristen. Portugis, Inggris, Belanda menjajah Nusantara, lahirlah Kristen. Kristen ini adalah output daripada penjajahan. Dor, selamat datang di kebenaran. Ya memang kayak gitu. Makanya Tapi Bang Handi, mana ada hubungannya dengan orang Advent penjajahan? Mana ada? Nggak ada ikut orang Advent menjajah ya? Ya kalau Anda nggak mengikuti penjajah itu berarti Anda tidak menuangkan Yesus. Mereka mereka lain. Aku berani sahabat. Berarti aku nggak ikut yang mereka nggak ikut. Ibu dari selalu cari masih ini. ada. Cari Bukan selamat masih ya. ada. Tunggu dulu. Umat yang sisa itu wajib harus menuruti perintah-perintahnya ini tadi. Itu kuncinya. Keselamatan itu kuncinya, dan beriman kepada Yesus Kristus juru Tapi Bu selamatmu. Darni percaya ya tadi statement saya ini sangat-sangat mengganggu loh akidah Kristen ini. Mohon maaf ini ya. Dengarkan baik-baik sejarah ini ya. Romawi menjajah Israel. Sesudah itu pulang ke kampung halamannya, kok dikonsilikan melalui daripada Antioquia, lahirlah Kristen. Portugis, Inggris, Belanda masuk ke Nusantara, adalah Kristen. Jadi outputnya adalah Kristen daripada hasil dari yang menjajah itu. Itu benar nih. Ini sejarah loh ya. Nggak bisa dihapus ini sejarah. Tolong disebarkan kepada gereja-gereja, kepada anak sekolah mingguan biar dia paham. Kami nggak termasuk di situ. Kami nggak termasuk. Cari selamat benar nih, Bang Juma. Bukan. Kan beda. Kami kan beda. Kami kan hari Sabat. Mereka lah itu. Kami nggak sama. Beda kali jauh antara bumi dan langit. Oh, karena Advent dari Amerika ya. Bukan masalah itu. Kami tetap patuh kepada perintahnya. Kami masih tetap patuh kepada perintahnya. Itu aja kuncinya. Gak usah kita hafal mulai Kejadian sampai Wahyu. Kita hanya disuruh menurut, berserah diri. Islam berserah diri kepada Elohim. Apa itu berserah diri? Patuh Ya, kita hukumnya lah. Berserah diri itu syahadat Bu Darni. Anda muslim. Enggak, mana enggak ada. Di 10 hukum enggak ada bersahadat loh Bang Andi, maaf. Enggak ada kan? Ya udahlah, cari selamat aja Bu Darni. Hidup Advent. Israel nggak ada Advent buat Darni. Di 10 hukum ada perintah ini, nyembah Yesus, Bu Darni, Bu Nisyarani. Di 10 hukum, sembahlah Tuhan Allahmu, kan katanya. Ya. Jangan Jadi ada padamu ilah-ilah lain. Iya, Yesus itu Tuhan, wajib kami sembah. Berarti Yesus semua agama benar dong kalau gitu dong. Bereho. Semua agama benar kalau gitu. Bereho ini, Jangan eho. ada ilah lain di hadapanmu. Iya, semua Maksudnya agama benar kalau gitu. Maksudnya berhala-berhala yang lain, itunya itu maksudnya. Iya, kan itu buat lain mereka itu juga berhala. Tuhan Allah itu buat mereka.
Berhala, ilah itu berhala. Oh, tunggu ya. Yang jelas sembahlah Esa, maksudnya Esa. Sembahlah Tuhan Allahmu. Sembahlah Tunggu Tuhan ini. Allahmu. Siapa itu Tuhan Allah? Siapa itu Tuhan Allah, Bu? Yesus, Bu. Hormati Tuhan itu bapakmu Yesus. supaya Tuhan Allah, Bu, Yesus. bapakmu, supaya lanjut usiamu. Tuhan Allah, Dengar Bu, ya. Yesus. Dengar ya, Ulangan 6 ayat 4. Kenapa lagi Ulangan 4? Enggak Tunggu ada dulu. Yesus. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan Ya. itu Esa. Siapa Kalau itu yang ngomong? bersahadat, tunggu dulu. Kalau bersahadat aku tiada Tuhan selain Allah. Kan beda dengan Sema Israel. Ya. Tiada Tuhan Beda. selain Allah. Siapa itu Allah? Hah? Elohim yang di surga, Elohim Bukan yang di Yesus. surga. Bukan Yesus. Yesus sekarang dia di sana di surga. Dia itu kembali ke tatanya. Aku dan Bapa satu. Lah, udah capek aku Udah sakit kepalaku. Udah mulai panas. Ibu itu dulu lah, gantian. Udah capek, panas udah Si otakku. ibu itu ini apa Eho? Iya ya. Oh iya, Eda Dia kayak jual bereho obat. dia. Bereho dia. Dia kayak jual obat ibu ini. Ini pakai Ini sih. Kalau ibu ini jelas dia menuhankan anak Maria di surga. Bu ya, ibu nih. Sama kan? Ya, Tuhan ibu anaknya Maria ya. Iya, Bu. Saya dari Malaysia. Iya, Malaysia. Oh dari Malaysia Kak. ibu. Nah. Oh selamat Ya, malam. Sabah. Pagi. Ya, saya dari Sabah. Tuhan ibu anaknya Bunda Maria ya. Saya percaya kepada Tuhan Yesus. Iya, Tuhan ibu anaknya Bunda Maria ya. Iya. Iyalah. 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 Ya cukup. Iyalah, Tuhan Yesus Kristus. Juru Iya. selamat. Anak orang yang Juru selamat anak orang ya. manusia. Iya, anak orang itu ya. Dia yang nuzul menjadi firman. Jadi manusia. Dia serupa macam kita manusia. Ya udahlah. Makan minum macam kita. Dia kan firman yang hidup. Firman yang haus itu kalau makan minum. Kalau Kasihan sebab ibu ini. kalau macam kamu Tinggal di Malaysia kok masih menuangkan kurang anak jelas. orang ya. Sebab Kasihan ibu ini. memang susah untuk menafsirkan lah. Kamu memang Bu, susah. Malaysia itu Bu, Malaysia kan nggak boleh pakai kata Allah ya. Boleh. Kami di Sabah. Malaysia kan banyak tempat-tempat juga. Modal apa ini? Nggak Kami boleh. Malaysia Timur. Nggak boleh di Malaysia area publik. Timur. Kalau Di area Semenanjung, publik nggak boleh, Bu. Malaysia, Di area publik nggak boleh, Bu. Oke. Halo, Dalam gereja boleh. malam. Halo, malam juga. Saya dari Indonesia Timur. Kecil banget suaranya. Indonesia Timur saya. Oh dari Malaysia Timur. Muslim Kristen. Indonesia Timur. Oh Indonesia Timur. Iya, NTT, iya. NTT. NTT. Bukan NTT, Maluku. Ambon. Ambon. Oke. Wih, Nyong Ambong. Bagaimana? Bahasanya bagaimana ini? Aduh kecil banget suaranya. Kecil Nggak bisa, suaranya Bu Darni. Bahasanya apa nih? Hah? Pembahasannya apa nih? Pembahasannya apa katanya Bang Andi? Oh, pembahasannya apa? Dengerin dulu pembahasannya ya. Dengerin dulu. Topiknya apa gitu? Oh, iya. Topiknya itu apakah Yesus itu manusia atau bukan manusia? Bahasa ini susah ditafsir. Baru begitu langsung susah dia. Jangan Yang gampang kesusahan. apa yang gampang deh? Yang gampang apa? Yang paling mudah itu loh. Bapak ini pun lucu, baru masuk udah susah. Jangan menyerah Pak, jangan menyerah kau tulang, hajar terus. Baru dua kata langsung susah ya Bu Darni ya. Topiknya apa? Ini, aduh susah itu. Ya, langsung susah dia. Keno 77. Apakah Yesus itu manusia atau bukan? Yesus itu lahir dari darah Maria. Mamanya Maria kan? Berarti dia manusia atau bukan? Hah? Manusia atau bukan Yesus? Ya, dia tuh dikarunia Roh Kudus. Iya. Yesus manusia atau bukan? Hah? Yesus manusia atau bukan? Tapi kalau
bukan berarti dia manusia. Oh. Baru begitu udah kesulitan. Sulit. Sulit. Soalnya kalau dia jujur manusia berarti Tuhannya manusia. Jadi harus diputar dulu, gitu. Sulit ya bro? Sulit. Bukan sulit. Suara Budarni bikin saya lelap, Ahikores. Nih, Begitu begini. Budarni diam, saya bangun. Begini. Coba Ustaz Alip maju lagi, Ustaz kerja Ustaz itu. Katanya bukan manusia tuh Yesus. Coba Ustaz gantian. Kerja. Hah? Serius? Ya, Coba Serius Pak Keno, Yesus bukan manusia. Nggak, begini. Ya, Coba yang sebelumnya dijelaskan dulu. Yang mau dijelaskan siapa? Yesus. Nggak, maksudnya yang mau dijelaskan sebelum yang mau coachnya siapa yang mau dijelaskan gitu. Maksudnya gimana sih? Bang, Sulit sama-sama. ini, sulit bener ini. Sulit ini. Pak, sekali lagi, Yesus manusia atau bukan manusia, Pak? Yang duluan bahas dulu dah, baru saya bisa bahas. Sulit. Bapak sendiri yang tiba-tiba gabung, nanya temanya, topiknya. Baru satu pertanyaan kata Budarni udah KO. Aduh, gimana Budarni ini? Gak cocok Budarni ini. Gini ya teman-temanku Kristen, kalau kita naik ke atas sini, kita belajar dulu banyak. Aku pun masih belajarnya aku. Makanya bukuku di hadapanku ini besar. Apalagi Ya. melawan Gurunda Juma ini sama Bang Handi sama Ustaz Alip. Aduh, harus isilah otak kita ini dengan ilmu. Kalau enggak janganlah kita naik ke atas sini. Belajar terus sampai Anda sampai Anda sadar kalau selama ini Sampai Anda Yesus datang. menuhankan anak manusia, kan gitu. Iya, sampai Yesus datang. Sore. Sama Begini Budarni, pun saya sarankan semua ya yang ada di sini ya, tolong cari miliki itu buku Tatang Sutarman yang belum saya rilis. Cari itu Budarni. Apa buku Tatang Sutarman? Ya itu belum saya rilis. Cari aja sendiri. Yang mana? Lengkap Nggak pernah itu, dengar beli, aku. cari aja, bagus itu. Semua ada di situ jawabannya. Tidak. Maksudnya begini. Yang bisa kasih pemahaman supaya kita bisa tahu sebelum kita mengutarakan semuanya begitu. Apa Bisa sih? nggak? Budarni coba translate apa maksudnya Budarni? Gak tahu aku. Budarni aja nggak tahu. Ya udah, saya ulang bantu dulu, Pak. permudah deh. Saya bantu permudah. Kalau kita baca Bible, bahwa pengajaran di dalam Bible itu harus meyakini kalau Yesus itu adalah seorang manusia. Nah, saya tanya sekarang sama kawan Kristen, apakah kawan Kristen di sini meyakini kalau Yesus itu adalah manusia? Kami meyakini Yesus itu sebagai juru selamat Tuhan dan manusia. Itu dia. Wah, banyak kali borongannya, Bu. Satu-satu lah. Iya, memang iya. Tuhan. Jadi Yesus Memang menyelamatkan Tuhan. Dengar, ulang-ulang lagi. Udah capek aku. Lah iya Bu Darni, kan pertanyaan kan tadi sudah dibahas, tertulis di Bible Anda bahwa dikabarkan Yesus itu adalah manusia. Nah, saya tanya sekarang sama kawan Kristen, apakah kawan Kristen di sini meyakini kalau Yesus itu adalah seorang manusia? Ya, di bumi masih meyakini, tetapi di dalam Lukas 2 ayat 11 malaikat Elohim mengabarkan dia itu lahir Tuhan dan juru selamat dan Roh Kudus. Itu suci. Iya, Lukas 2 ayat 11. Itu. Menurut Lukas berarti Yesus bukan manusia. Ya, dilahirkan tetapi dikabarkan juga dia adalah Tuhan dan juru selamat. Telah lahir seorang anak telah lahir bagimu. Katanya. Oke. Jadi sekali lagi kesimpulannya, menurut Lukas, Yesus itu bukan manusia, Bu Darni. Yesus itu bukan manusia. Yes, Tuhan dia. Oh, bukan manusia. Oh, dia Tuhan. Pantes banyak pengajar tersebar ke seluruh bumi yang mengatakan kalau Yesus itu bukan manusia, maka dia adalah antikris.
Terserahlah. Loh, Kalau kan mau di bilang situ. antikristus. 2 Yohanes Soalnya- 1 nomor 7. Banyak Iya. penyesat menyebar Iya. ke seluruh bumi yang tidak meyakini kalau Yesus adalah manusia. Maka dia Iya. kategorinya antikris. Lah barusan saya tanya Bu Darni, Yesus Tuhan bukan manusia. Tetapi kami kan tetap juga dia mengakui dia Yesus sebagai manusia datang ke bumi. Sorry, yang nanya. Ya udah. Yang- Ya udah kalau gitu berarti Tuhannya Ibu Darni itu manusia. Oh, salah. Tuhan kami itu Tuhan, rohnya Tuhan yang menjadi manusia, gitu dia. Itu dia. Nah. Harus ada keterangannya dong. Pakai keterangan. Oke. Uh-uh. Nah, dan manusia itu bukan Tuhan, bener nggak? Dan manusia itu bukan Tuhan. Yes. Berarti Yesus bukan Tuhan kalau gitu. Karena Yesus adalah manusia. Dengar. Balik aja di situ, pusing. Iya pusing. Tetap apapun kalian bilang, kami lebih percaya kepada malaikat dengan Ustadz Alif, dengan si Roma. Kalau yang dilahirkan itu Tuhan, Ya, sesuai dengan data Lukas 2 ayat 11. Bukan manusia. Iya, Tuhan bukan manusia. Tetapi kami juga mengimani dia datang ke bumi ini manusia daging. Nah, Oke, ya sudahlah. Udah kita Ayo. sudahin aja. Tuhannya Bu Sudahin. Darni adalah manusia, yaitu Yesus. Ya, itu bukan nggak bisa. Jangan bilang Tuhan kita manusia, nggak bisa. Kena ini. Jangan ikuti, Pak. Mereka ini mau nanti membawa kita ke arus dia, jadi kena kita gitu. Mereka mancing-mancing. Inilah pelajaran yang harus terus dipelajari sampai Bu Darni sadar. Iya. Makanya kan ada ayatnya, banyak penyesat yang mengajarkan kalau Yesus itu bukan manusia, itu penyesat. Dia antikris. Begini, Bang. Nah, ini Bu Darni lagi membuktikan. Gini, Manusia setianya tidak boleh jadi Tuhan, tapi Tuhan boleh jadi manusia. Setianya tetap kami Mau Kristen. kenal lagi. Gitu. Siapa Tuhan bisa jadi manusia, tapi manusia tidak bisa jadi Tuhan. Manusia tidak bisa jadi Tuhan, tapi Tuhan Oke, boleh baik. jadi manusia. Oke, baik. Yesus ketika hidup di bumi dia manusia atau bukan? Dia manusia. Dia Macam manusia. Oke, baik. Berarti manusia itu mustahil jadi Tuhan, benar nggak? Iya. Ya iya. Yesus manusia, Iyalah. mustahil jadi Tuhan. Ya udah selesai lagi. Tapi dia berbeza, dia bukan macam kita dibikin manusia tapi yang lagi. berdosa. Enggak, begini Bang. Kita manusia yang berdosa. Mau berdosa atau Tuhan tidak Yesus berdosa tidak kan berdosa. manusia tadi kata Ibu. Ya, Ibu tapi dia cukup percaya nggak sempurna. kalau Dia- Ibu percaya atau Dia- tidak dia kalau lahir Yesus itu daripada- manusia? Bang, dia lahir daripada Roh Kudus, Bang. Kita aja lahir daripada apa? Jadi manusia kan? Jadi manusia kan? Ya, dia memang. Oke, memang baik. Memang dia. Iya, sebab manusia. menurut Memang gambaran dia Allah, manusia. Iya. Oke, baik. Memang dia manusia. Sesuai dengan pernyataan Anda, mustahil manusia menjadi Tuhan. Iya, betul. Benar nggak? Nah, betul. Ya. Maka Yesus yang sudah menjadi manusia, mustahil dia menjadi Tuhan, Bu. Siap. Boleh, sebab dia Ya, udah. kepenuhan ilahi Berarti dia. bukan Tuhan. Gini, Aduh. Halo. Seperti kata Bu Ya Darni, sulit, Bu. terserah kamu. Kalau menuhankan manusia dan memanusiakan Tuhan, sulit. Kita bisa, jangan kita berdebat. Ada sesuatu yang bisa nyatakan itu enggak? Ada sesuatu yang bisa menyatakan itu yang secara rasionalnya. Sulit ini. Ada nggak? Sulit ini. Sulit memahami Tidak. maksudnya saya. Apa Pak? Tidak dari misalnya pemahamannya misalnya kita nggak nyatakan agama ya. Nah, sekarang kita nggak nyatakan agama. Rasionalnya, semisalnya kamu tidak ada agama, kita juga nggak ada agama. Ada yang bisa Udah Pak, nggak usah kepanjangan. Gini aja. Tidak, maksudnya ya gini, kita rasional. Mari kita rasional. Gini, kita maksudnya langsung ke materinya aja. Gini, sekarang begini, bisa nggak manusia melahirkan Tuhan? Tidak.
Kita nggak usah persoalkan Ya itu. sudah. Gini. Kalau manusia melahirkan manusia itu bisa nggak? Ya bisa kan? Ya sudah, selesai lagi. Berarti yang dilahirkan oleh Maria bukan Tuhan, karena mustahil Tuhan dilahirkan oleh manusia. Dengerin Bu Darni. Gimana sih? Tidak, begini. Tunggu, malaikat yang berbicara itu siapa itu? Suruhan Elohim. Gini, kita di Lukas 2 ayat 11. Sekarang gini, kita keluar daripada itu. Bisa nggak? Kita keluar daripada itu semua. Bisa nggak? Mau kemana, Pak? Keluar kemana? Maksudnya kita bisa keluar dari pemahaman kalian semua nggak? Bisa nggak? Ya coba gimana maksudnya Bapak? Masuknya gimana? Langsung to the point gitu, Pak. Kalau kita bikin surat itu dulu to the point ayang gitu. Langsung aja ke materinya apa? Begini. Kita nggak bilang Islam sama Kristen ya, sama agama yang lain. Kita nggak usah bahas, ya. Paham? Ya udah diam kalau gitu. Kita nggak usah bahas. Diam. Ya sudah diam. Diam berarti ya. Kita ya udah diam ya. Kan nggak usah bahas. Gimana sih Bapak ini? Kita beralih lagi. Dulu kita sama-sama nggak punya agama nggak? Sekarang aku tanya. Ya Allah. Bapak kalau mau narasi sampaikan, jangan kepenggal-penggal, katanya nggak usah dibahas. Ini sekarang nanya lagi. Bapak sampaikan apa yang mau disampaikan, Pak? Maksudnya kalau Bapak bahas misalnya misalnya Kristen ya, kita percaya Yesus Maksudnya Kristus. Ketika bayi tidak beragama gitu. Iya. Oke, kalau gitu ketika Yesus waktu bayi dia berarti tidak beragama juga? Enggak, kita nggak bahas itu. Kemana dong kita bahas? Sekarang kita balik lagi ya. Mula-mula misalnya agama itu dari mana? Misalnya, lu nggak punya agama Islam, nggak punya Kristen, nggak punya Buddha, nggak punya semua. Jangan menyelekan ke sana ke sini kemari gitu. Misalnya Wah, bisa itu dibahas. narasi Bapak yang saya tunggu-tunggu dari tadi. Betul Bisa itu dibahas. Pak, benar. Nah, Bisa dibahas. itu. Baru mau dibahas. Ya, apa yang mau dibahasnya? Artinya turunannya dari mana? Gitu. Pak, di dalam Islam dikabarkan jangan bahas Islam. Ya sudah, bingung saya ngomong apa jadinya. Nggak usah bahas Islam, Kristen, nggak usah. Kita nggak bahas apa-apa. Ya udah diam lah Pak kalau gitu. Enggak, maksudnya kalau bisanya lu bisa jelaskan semua itu, berarti lah lu akan ya sudah seluruhnya. Ya udah gini kalau gitu ya. Kalau gitu saya pakai analogi sebuah istilah sederhana. Saya tidak menyebut merek agama tertentu. Ya. Oke, baik. Pak Keno ini adalah seorang yang hebat, seorang yang kaya, seorang yang jenius, seorang yang pintar dalam hal sesuatu. Lalu Pak Keno ini membuat satu produk, menciptakan suatu produk, menciptakan suatu kendaraan mobil. Nah, mobil yang dibuat oleh Pak Keno didesain sehebat mungkin, sebaik mungkin. Pasti Pak Keno paham betul detail sampai partikel terkecil di kendaraan itu. Nah, agar mobil itu dikendarai dengan baik, dijalankan dengan semestinya, maka Pak Keno memberikan panduan-panduan agar mobil itu tetap terpelihara dengan baik. Bagaimana cara mengemudi dan seterusnya. Sampai di sini kira-kira Pak Keno sudah memahami, masuk akal atau tidak? Nah, boleh. Nah, gitu. Kita kan bisa setuju memahami yang demikian. Nah, sekarang begini Pak. Nanti dengan demikian orangnya mau ikutnya yang mana? Orangnya mau ikut yang mana?
Begitu. Ya sabarlah Pak, sabar. Artinya Pak, kalau menganalogikan manusia saja menciptakan suatu produk perlu kejeniusan, perlu pemahaman, dan pasti memahami produk yang dibuatnya itu sedetail mungkin sampai ke hal yang komponen terkecilnya, bahkan dia memberikan sebuah pengaturan, aturan tata cara menggunakan. Nah itu manusia, itu analogi sederhana. Nah sekarang siapakah yang menciptakan Pak Keno ini? Pasti Sang Maha Hebat, Sang Maha Berilmu, Sang Maha Kaya, Sang Maha segalanya, sehingga dia menciptakan Pak Keno didesain sehebat mungkin, sebagus mungkin, bagaimana diberi dua mata yang bagaimana hidungnya juga ke bawah bukan ke atas, hujan tidak kerepotan, telinga di samping untuk mendengar, mulut di depan untuk berbicara, sehingga ditampak begitu indah, lalu diberi juga panduannya dari Tuhan. Pasti ada yang menciptakan Pak Keno, benar nggak? Iya, setuju. Makanya saya bilang tidak usah bilang kata si ini dari ini, si itu dari itu. Itulah kepercayaannya dia. Setuju? Pak Keno. Setuju nggak? Ya, udah setuju. Pak Keno. Setuju nggak? Ya, setuju. Setuju nggak apa yang dianut sama lo? Ya udah setuju aja, setuju. Ya. Pak Keno. Awalnya misalnya dari mana kamu gitu? Pak Keno, saya lupa besok hari apa besok? Besok kan hari Sabtu. Oh, besok hari Sabtu ya. Kalau kemarin? Kemarin mana? Kemarin kan hari Jumat. Oh. Kalau hari ini? Lah hari ini kan masuknya kan hari Sabtu. Udah. Bang Andi, silakan siapkan dosisnya Bang Andi. Oh. Begitu. Kirain mau diajak diskusi sehat. Ternyata orangnya lagi nggak jelas. Astagfirullahaladzim. Waduh, mabuk kali. Iya, kalau Ibu Nesya sudah sadar? Nah, menurut Bu Nesya, aduh, udah dibahas tadi. Ada yang mau ditanggapi nggak lah? Oke lah. Terima jangan kasih. obrolan sama orang barusan, jangan, nggak penting. Materi tadi yang dibahas. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata kami yang kurang berkenan ya. Makasih ya Bu Darni ya. Iya semuanya. Terima kasih banyak atas koinnya. Banyak kali koinku Bang Juma. Siapa yang ngasih itu? Iya teman-teman ya dibawa Laskar Api lah yang kasih, siapa lagi? Oh gitu, teman-teman Islam kan? Kristen nggak ada itu kan? Nggak ada Kristen kan? Nggak mungkin. Kalian lah, baik kali kalian. Oke lah ya. Kita kan saudara Bu. Mana mungkin Bu Darni, mana mungkin Pak makan babi mau ngasih Bu Darni yang nggak makan babi, nggak mungkin lah. Iya. Pasti sesama kita yang nggak makan babi ya kan? Iyalah. Iya. Oke lah Bu Darni, makasih banyak Bu. Iyalah, boboklah kita ya. Siap, dadah, sampai jumpa. Ani. Apa lagi Roma? Datang lagi besok, jangan terlalu jauh kemalaman begadang Ani. Ya, apalagi judi. Ganti aja lah. Jangan aku lagi bosan nanti seminggu sekali kayak naik gitu. Ani, jangan begadang, jangan main judi, tinggalkan haram dan halal itu. Oke, terlalu. Dadah. Dadah Pak Sugi juga dadah. Dadah semuanya. Oke sahabat-sahabat sekalian yang ada di channel Zulkifli Mabas dan channel-channel yang lain yang berafiliasi dengan Komal kita ini, terima kasih ya semuanya sudah menyaksikan diskusi kita ini. Kemudian Laskar Api ya dimanapun sahabat berada pada saat ini, terima kasih atas konsentrasinya dan sumbangsinya ikut meramaikan kemudian diskusi kita pada malam hari sampai pagi hari ini, dan juga kepada sahabat-sahabat yang telah memberikan koin doa terbaik untuk
kalian semua dipanjangkan umurnya, diberikan kemudahan di dalam urusan dunia dan akhirat, disehatkan, diangkat penyakitnya, kemudian dibahagiakan dunia akhirat, dan semua urusan-urusannya dimudahkan, diijabah doanya, diberikan keturunan yang soleh dan soleha, dan kemudian dipertemukan kelak di jannah. Amin. Ya, kita tutup. Saya mewakili, boleh ya? Lanjut bang. Oke. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah NKRI ku. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.